Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya Desi Suyitno dapat kembali di hadapan Anda. Pemirsa, banyak sekali informasi yang telah terjadi di Jember selama sepekan dan tim redaksi kami telah merangkumnya dalam Tajam Sepekan. Seperti yang terlihat di kampus 2 Universitas Islam Jember ini, dengan semangat Hari Santri 22 Oktober, santri dituntut lebih berkembang dan memiliki pikiran yang visioner. Peringatan Hari Santri yang dihelat dengan upacara ini diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai golongan seperti mahasiswa, anggota Banser, Ansor, PCNU Jember, serta para santri. Giat ini pun cukup unik, pasalnya seluruh peserta memakai busana muslim. Bagi yang laki-laki memakai sarung dan peci, sedangkan peserta perempuan memakai hijab lengkap. Ketua PCNU Jember Abdullah Syamsul Arifin atau Gus Aap berterima kasih dengan penobatan Hari Santri 22 Oktober 2018 ini. Tak hanya itu, dengan peran santri dari dahulu hingga sekarang yang ikut berjuang dan menjaga kemerdekaan Indonesia juga tidak bisa dikesampingkan. Untuk itu, peran santri yang sangat penting di Indonesia ini diharapkan terus bisa sejalan dengan NKRI dan tentunya santri juga terus berproses agar tidak ketinggalan zaman. Pesan moralnya adalah adanya pengakuan dari pemerintah terhadap peran santri yang memiliki saham yang sangat besar di dalam memperoleh kemerdekaan sekaligus mempertahankan NKRI dari berbagai ancamannya. Dan ini tidak hanya sekedar pengakuan formal dari pemerintah, tapi sekaligus agar masyarakat Indonesia tidak melupakan sejarah. Karena betapa besarnya peran santri di dalam memperoleh kemerdekaan sekaligus perannya di dalam mempertahankan kemerdekaan yang tidak diketahui oleh masyarakat. Jadi biar santri tidak hanya menjadi penumpang, penonton di negaranya sendiri, tapi juga ikut berkiprah di dalam proses pembangunan bangsa dan negara ini ke depan. Sementara itu, Rektor Universitas Islam Jember Abdul Hadi pun menegaskan bahwa kampus UIJ juga sebagai pencetak kader NU untuk Indonesia. Sehingga tanpa diragukan lagi juga turut bersama berjuang bersama NU untuk menjaga dan membentengi para generasi muda yang tak hanya berpendidikan namun juga cinta Islam, NU dan Indonesia. Pesan yang kami sampaikan kepada mahasiswa bahwa UIJ ini merupakan bagian daripada Nahdlatul Ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa UIJ ini kalau saya menganggap ya pesantrennya intelektual. Oleh karena itu saya berharap nilai-nilai ke-NU-an ini wajib sekali bagi masa baru maupun kepada karyawan pimpinan ini harus betul-betul memahami ajaran Ahlussunnah wal Jamaah ini yang penting. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Ratusan mahasiswa dan dosen Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Jember mengikuti upacara dan kirap menggunakan sarung di area kampus. Lebih dari itu, Rektor IAIN Jember Babun Suharto menyatakan sivitas akademika IAIN siap untuk menggunakan sarung dalam kampus selama 3 hari ke depan, termasuk dalam kelas-kelas perkuliahan. Hal itu dilakukan untuk menciptakan nuansa Hari Santri sekaligus membangkitkan motivasi kepada seluruh pihak dalam kampus, khususnya di IAIN Jember, dan mengajarkan kepada mahasiswa-mahasiswi untuk tetap menjadi santri yang dikenal sangat sederhana. Menurutnya, antusias mahasiswa dalam mengikuti rangkaian Hari Santri Nasional atau HSN sangatlah besar. Selanjutnya, Profesor Babun menilai bahwa santri saat ini sudah semakin maju dan modern, sehingga meski penampilan sederhana dengan hanya menggunakan sarung, namun kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Berharap ini 3 hari ke depan sivitas akademika untuk bersama-sama memeriahkan peringatan Hari Santri. Kita mencoba untuk
untuk memakai alas antri. Tetapi bukan berarti ya kita mengabaikan apa yang ada, tetapi dengan adanya momentum Hari Santri bisa membangkitkan motivasi di dalam rangka meningkatkan kinerja daripada dosen karyawan IAIN. Termasuk perkuliahan ya menggunakan sarung. Iya, sehingga kita berharap situasi pada saat kita berada di pondok itu betul-betul bisa tercermin pada saat kita melakukan proses belajar di kelas-kelas yang ada di IAIN Jember. Rektor Profesor Babun berharap Hari Santri ini terus mengembangkan diri dan menempuh pendidikan setinggi mungkin. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Setelah melakukan analisa secara akademis atas kebijakan sentralisasi pelayanan dokumen kependudukan di Dispenduk Capil Jember, aktivis yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Jember sampai pada kesimpulan sementara bahwa kebijakan tersebut sangat merugikan masyarakat, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek efektivitas dan efisiensi pelayanan. Juru bicara GMNI Jember, Fauzan Iswanda, mengatakan bahwa pelayanan sentralisasi berdampak pada tidak terpakainya peralatan perekaman yang sudah disediakan di kecamatan. Padahal anggaran yang digunakan untuk pengadaan peralatan tersebut cukup besar. Selain itu, minimnya sosialisasi juga membuat masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui informasi tersebut. Apalagi menurut Fauzan, masyarakat yang rumahnya ada di pelosok desa dan tergolong tidak mampu sangat tidak memungkinkan untuk berangkat ke kantor Dispenduk Capil, sebab jaraknya yang cukup jauh dan harus mengeluarkan biaya yang cukup besar. Rangka kita menyikapi kebijakan yang diselenggarakan oleh Dispenduk Capil, di mana kita menyikapi ini atas dasar beberapa alasan. Yang pertama kan tanggapan masyarakat, di mana respon masyarakat terhadap ini banyak sekali keluh kesah. Yang kedua adalah adanya ketidakefektifan dari berjalannya kebijakan ini, gitu. Adanya aturan ini bahwa banyak hal dan dampak yang dihasilkan pada akhirnya. Surat permintaan tersebut juga ditembuskan kepada Bupati dan DPRD. Lalu jika masih tidak ada tanggapan, maka GMNI Jember akan melakukan aksi turun jalan guna meminta penjelasan langsung dari Bupati Jember. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Video amatir ini menunjukkan saat 3 rumah milik Pak Man, Nining, dan Susi di Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Jember dilalap si jago merah. Nampak kobaran api membumbung tinggi hingga membuat ketakutan warga yang rumahnya bersebelahan dengan 3 rumah tersebut. Warga yang mengetahui kebakaran itu kemudian menghubungi petugas pemadam kebakaran. Hingga akhirnya 2 unit mobil PMK tersebut dikerahkan untuk memadamkan api yang telah meluluh lantakan isi rumah tersebut. Kondisi rumah yang gelap menyulitkan petugas untuk memadamkan api. Sementara itu, para tetangga yang rumahnya bersebelahan dengan 3 rumah tersebut panik dan langsung memindah barang-barang di tempat yang lebih aman karena takut jika api merambat ke rumahnya. Menurut warga, api dengan cepat merambat hingga meluluh lantakan 3 rumah tersebut. Namun beruntung tidak ada korban jiwa meski kerugian diperkirakan mencapai jutaan rupiah. Setelah berjibaku dengan api selama berjam-jam, api akhirnya berhasil dipadamkan oleh petugas. 3 rumah, tapi yang tahu cuma yang saya tengah ini mungkin Pak Man, cari rosokan itu. Oh, awalnya api dari mana Pak? Dari dugaan warga? Kalau dugaan warga katanya ada salah satu rumah yang naruh kayu di atas tumbang gitu. Oh gitu ya, menyebar Pak ya? Iya. Dari Mangli, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Meski masih ada rasa trauma akibat bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, Budiman Basri mengaku sudah mulai belajar beradaptasi dengan teman-teman di kelasnya, yaitu di SMA Negeri Pakusari. Kepindahan Basri bersama ibunya ke Jember dikarenakan rumah yang ditinggalnya di Palu sudah rata dengan tanah.
sehingga ia sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi di Palu. Budiman Basri. Budiman Basri. Ini kelas berapa? Kelas 12 kali. Gimana? Sejak kapan datang ke Jember ini? Sejak hari Senin tanggal 5. Tanggal 5 ya. Waktu di Palu itu gimana kondisinya? Apa aja yang rumahnya hilang atau seperti apa kondisinya di Palu? Ya kalau rumah saya nggak sampai hilang sekali. Cuma roboh bagian belakangnya gara-gara kena gempa. Tapi sudah memang nggak bisa ditempati lagi. Sementara Kepala Sekolah SMAN Negeri Pakusari Ahmad Rosidi menjelaskan bahwa proses kepindahan Basri ke SMAN Pakusari sudah dipermudah atas kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, yakni fasilitas seragam dan alat tulis gratis serta bebas biaya iuran SPP hingga lulus sekolah. Rosidi berharap Basri bisa segera beradaptasi dan menghilangkan trauma akibat bencana gempa dan tsunami yang ada di Palu. Untuk Basri langsung kami beri fasilitas yang insya Allah baik. Yang pertama, semua seragam kami tanggung. Lalu yang kedua, buku alat tulis kami tanggung. Lalu bebas SPP, bebas sumbangan apapun. Jadi tidak dikenai sumbangan apapun di SMA Pakusari. Jadi gratis total di SMA Pakusari begitu. Sampai lulus itu ya Pak ya? Sampai lulus ya. Sampai lulus. Alhamdulillah ya begitu. Kelas berapa ini Pak? Kelas 12. Kelas 12 ya? Kelas 3 SMA berarti ya? Menurut informasi dari Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Jember, terdapat 2 siswa lain korban bencana gempa dan tsunami Palu yang baru pindah ke Jember. Di antaranya yaitu Ramlan Sujana Sakir yang saat ini bersekolah di SMK PGRI 3 Tanggul dan Ayu Duyana Putri yang saat ini bersekolah di SMA Negeri Ambulu. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Komunitas arek-arek Desa Taman Sari, Kecamatan Wuluhan, Jember, setelah melakukan penggalangan dana kepada para relawan dan para dermawan untuk membantu para korban bencana alam yang ada di Palu, dana yang sudah terkumpul mencapai 10 juta rupiah. Dari hasil pengumpulan dana tersebut langsung diserahkan kepada petugas PMI Kabupaten Jember. Selain uang tunai juga diserahkan baju layak pakai yang mereka kumpulkan saat ini yang juga langsung diserahkan. Dengan adanya komunitas Artam ini kami sekali lagi mengucapkan syukur alhamdulillah, karena apa? Dengan adanya Artam ini semua pemuda-pemudi bisa terkumpul dan juga bisa membantu saudara-saudara kita yang kena bencana alam yang ada di Palu, Sulawesi Tenggara itu, dan juga bisa mengumpulkan dana dari masyarakat. Dari Wuluhan, Babang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Sebelumnya, Satgas Dana Desa selama 2 hari melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 2 desa tersebut. Evaluasi ini dilakukan atas pengaduan dari masyarakat tentang pengelolaan dana desa. Wakil Bupati Jember menyampaikan dari monitoring dan evaluasi, Desa Rambi Gundam perlu mendapatkan perhatian khusus. Di mana di Desa Rambi Gundam hubungan antara struktur organisasi tidak terjalin dengan harmonis. Wakil Bupati menambahkan dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Satgas Dana Desa, tidak ditemukan adanya penyelewengan dana desa. Karena ketidakharmonisan hubungan struktur di desa antara BPD dengan desa, ya, kemudian termasuk juga di internal desa dengan aparatnya. Terlalu dominannya kepala desa dalam pengambilan keputusan, termasuk juga pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa itu terlalu dominan dilakukan oleh desa, sehingga pihak-pihak lain tidak terlibat di dalamnya. Makanya ketika ditanyakan ini ada bangunan, masyarakat tidak banyak tahu.
Sementara itu, menurut Mas Hudi, tim Satgas Dana Desa mengklarifikasi bahwa tim Satgas tidak menyita dokumen apapun. Namun ada beberapa dokumen yang dibawa untuk kemudian dipelajari. Terkait pengembangan dana desa diharapkan mampu meningkatkan badan usaha milik desa serta sarana olahraga yang ada di desa. Selain itu, pengembangan dana desa juga diharapkan mampu untuk membantu kesejahteraan masyarakat. Ini terjadi, jangan sampai dikerjakan kontraktual. Ya. Ketika pekerjaan dilaksanakan kontraktual, maka dampaknya macam-macam. Sehingga maksud diadakan kegiatan itu tidak menambah peningkatan ekonomi masyarakat. Itu harus dilaksanakan secara padat karya tunai. Khusus mengenai penyelenggaraan, Peraturan Bupati nomor 15 Bupati Jember ya, tahun 2015 tahun 2015 itu mengatur tentang pengadaan barang dan jasa di desa. Di situ peran tim pengelola kegiatan harus maksimal. Dari Pemkab Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Rapat pengurus yang digelar oleh Asosiasi Kepala Desa atau AKD Jember ini adalah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat atas rumitnya proses pengurusan Adminduk. Hasilnya, AKD sepakat untuk meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar kembali menggunakan sistem yang lama, yaitu dengan mengembalikan fungsi kecamatan dalam proses pengurusan administrasi kependudukan. Menurut Ketua AKD Jember Zulkifli, pengurusan Adminduk yang tersentral atau terpusat di Dispenduk Capil, selain menimbulkan antrian yang cukup panjang juga memakan biaya dan menyita waktu, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah pinggiran. Tentu hal tersebut sangat menyulitkan dan memberatkan masyarakat. Jadi hasil dari bantuan teman-teman di desa selama kegiatan pengurusan ini berupa sistem yang membuat merepotkan masyarakat. Satu, yang kedua, rakyat itu masyarakat merasakan sangat sulit, banyak biaya dihabiskan. Kedua, waktu lagi ya, waktu. Jadi hasil kesepakatan kami ingin mengajukan pada Bupati Jember untuk mengembalikan sistem yang dulunya atau diperbaiki. Kalau ada alasan pungli, itulah tugas saya sangat mendukung kegiatan Bupati untuk menghilangkan pungli bersama teman-teman Kades Kabupaten Jember. Jadi program Bupati untuk membersihkan pungli-pungli yang ada, kami sangat sepakat. Lebih jauh lagi, AKD sangat mendukung atas langkah Bupati untuk membersihkan praktek pungli dalam proses pengurusan Adminduk. Kendati demikian, jangan sampai upaya pemberantasan pungli justru memberatkan masyarakat, sehingga lagi-lagi masyarakat yang menjadi korban. Saya tidak pernah tahu itu relawan apa, cuman kita ini semangatnya sama. Jadi kita pengen memberantas pungli yang ada di Jember, terutama dalam pengurusan Adminduk. Kita sepakat itu ya. Cuman jangan dijadikan korban masyarakat itu dengan alasan pungli, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya nyusahin orang. Artinya AKD nanti itu mengharapkan dikembalikan kecamatan seperti semula. Silahkan dipikirkan solusinya supaya tidak menumpuk tersentral satu itu yang pada akhirnya tidak efektif. Silahkan dipikirkan solusinya. Tugas dari kepala kan begitu, memberikan solusinya. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Perusahaan kedelai edamame yang khas dari Jember dan menjadi primadona ekspor ke Jepang dan sejumlah negara di Eropa dan Amerika Serikat tak mampu meraup untung meski nilai ekspornya cukup tinggi saat ini. Padahal semua kontrak ekspor impor antara PT Mitra Tani 27 yang merupakan produsen edamame Jember dengan negara-negara pelanggan kedelai edamame ini semuanya menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Mestinya ketika dolar terdongkrak tinggi dari rupiah, laba yang diraup pun otomatis akan semakin besar akibat fluktuasi nilai mata uang tersebut. Menurut Direktur Utama PT Mitra Tani 27 Guntaryo Tri Indiarto, dampak naiknya nilai kurs mata uang dolar Amerika ini seharusnya meraup untung yang besar. Namun itu tidak terjadi karena saat ini perusahaan tersebut dalam proses penyelesaian kredit dengan kurs dolar Amerika untuk investasi perusahaan. Tahun ini PT Mitra Tani 27 Jember sedang melakukan pembangunan sejumlah fasilitas produksi seperti rehab ruang BG, pengolahan, dan cold storage.
maka kita akan peroleh pendapatan rupiah yang lebih banyak dibanding kondisi normal gitu. Nah, sedangkan untuk dampak negatifnya proses daripada rencana program investasi di tahun 2018 dan 2019 ini akan menjadi suatu hambatan tersendiri karena dengan dolar yang tinggi maka kita harus menyiapkan dana rupiah yang cukup besar. Produsen kedelai edamame satu-satunya di Jember ini mentarget ekspor tahun ini mencapai 8.000 ton. Sedangkan untuk produksi lokal, target produksi tahun ini mencapai 2.500 ton. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemberian beasiswa pendidikan itu langsung diberikan secara simbolis oleh Bupati Jember Dr. Faidah. Dalam acara wisuda dan upacara penyerahan ijazah Universitas Terbuka, program Magister, Sarjana, dan Diploma di Gedung Juang 45 Politeknik Negeri Jember. Pemberian beasiswa tersebut diberikan Bupati kepada 800 mahasiswa asal Jember yang menempuh perkuliahan di Universitas Terbuka setempat. Dari beasiswa yang digelontorkan dari 5,324 miliar rupiah, dana anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ini diharapkan akan terbentuk sumber daya manusia yang mempunyai kualitas. Karena dalam membangun sebuah daerah itu sejatinya adalah membangun sumber daya manusia itu sendiri yang nantinya juga sebagai salah satu keberlangsungan pendidikan mahasiswa. Dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa asal Jember. Memang yang di UT ini, di Universitas Terbuka yang di Jember ini mahasiswa sangat banyak karena di sini juga ada program untuk PGSD dan PG PAUD. Dan ini menjadi satu solusi bagi guru-guru kita yang belum memenuhi kualifikasi akademis, belum S1, sambil bekerja mengajar bisa kuliah. Dan saya bersyukur kurang lebih 118 guru TK, PAUD dan SD termasuk yang honorer. Kepedulian Pemkab Jember terhadap dunia pendidikan mengantarkan Bupati Faidah mendapatkan penghargaan akademisi dari Universitas Terbuka Jember, di mana hal tersebut merupakan penghargaan akademis pertama yang diberikan. Diharapkan pemberian beasiswa tersebut dapat menjadi stimulan dan spirit bagi mahasiswa agar mampu bersaing secara kualitas baik dengan mahasiswa dari Jember sendiri maupun mahasiswa dari seluruh Indonesia. Diketahui bahwa pemberian beasiswa kepada 800 mahasiswa ini merupakan sebagian kecil dari beasiswa yang diberikan Pemkab Jember kepada mahasiswa asal Jember yang berjumlah 7.000 mahasiswa. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Hal tersebut tertuang dalam acara Gebyar UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian Koperasi dan UMKM dengan ICSB selaku organisasi internasional di bawah PBB di Gedung Sutarjo Universitas Jember Kamis siang. Dalam giat ini, para peserta Gebyar UMKM diberikan bekal seminar tentang perkembangan serta tantangan apa saja yang akan dihadapi pelaku usaha kecil dan menengah saat ini. Selain itu, giat ini juga untuk mendorong pelaku UMKM di Jember lebih siap bersaing dan meraih pasar lebih luas. Tantangan dan tuntutan bagi UMKM di era global dan digitalisasi semakin besar. Untuk itu, UMKM yang dinamis, penuh inovasi dan kreatif, serta memiliki jejaring dan daya saing akan mampu berkelanjutan usahanya. Tak hanya itu, peran pemerintah di setiap daerah juga sangat penting untuk mendorong masyarakatnya lebih mencintai produk lokal yang ada, sehingga para pelaku usaha kecil ini mampu mendapatkan hasil dan terus bersaing di pasaran. Jember ini potensi sekali ya UMKM-nya, kita sudah mendata, juga sudah mengcoaching, sebagian masih konvensional dan sebagian masih sendiri-sendiri. Padahal produknya oke, standar mutunya juga oke, tetapi yang kurang adalah merebut pasar internasional, pasar yang lebih luas. Tentu saja itu memerlukan digitalisasi. Sudah saatnya UMKM kita menguasai pasar digital. Oleh karenanya pemerintah Kabupaten Jember mengajak semua pihak untuk mendukung, membela
produk UKM adalah kegiatan nyata bela negara. Inflasi terkendali, ekonomi kerakyatan berdaya, ekonomi nasional terkendali, dan produk-produk nasional menguasai pasar nasional. Sementara itu, Ketua Panitia Gebyar UMKM Dewi, acara ini tak hanya dihadiri oleh pelaku UMKM Jember saja, namun juga setapal kuda. Selain memberikan apresiasi kepada 4 pilar yang selalu mendukung para UMKM, yakni pemerintah daerah, pilar pendampingan, pilar pendanaan, serta pilar akademisi. Tak hanya itu, giat ini juga diharapkan menjadi acuan untuk pengembangan produk UMKM agar meraih pasar dan tak kalah dengan produk luar negeri. Sebenarnya kegiatan ini tujuan utamanya memang ingin memberikan apresiasi kepada 4 pilar ICSB. 4 pilar ICSB itu adalah policy maker, itu adalah pengambil kebijakan seperti pemerintah, termasuk BI juga itu policy maker, kemudian ada business practitioner, itu perusahaan-perusahaan besar yang punya CSR yang membantu UKM, baik itu pembinaan secara knowledge maupun pendanaan seperti itu. Terus kemudian akademisi dan researcher. Jadi biasanya akademisi kan banyak nih mensupport UKM ya. Jadi mulai dari pendidikannya, terus inkubasinya begitu. Nah, kita memberikan apresiasi kepada 4 pilar itu supaya 4 pilar itu pun juga bisa bersinergi gitu, untuk mengembangkan UKM di masing-masing kabupaten ini tadi. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Dengan revitalisasi ini diharapkan tampilan pasar tradisional yang terkesan kumuh dan tidak layak akan berubah menjadi lebih modern. Selain itu, pasar tradisional juga diharapkan lebih terlihat bersih dan layak sehingga para pengunjung lebih betah untuk berbelanja di pasar daripada di supermarket. Revitalisasi ini juga sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat atau pedagang pasar yang mungkin kini terpinggirkan karena banyak masyarakat yang kini lebih ingin berbelanja di mal daripada di pasar. Dengan pembenahan pasar ini harapannya tak hanya memper indah pasar tradisional, namun bisa memberikan manfaat ekonomi dan keuntungan yang lebih baik kepada pedagang pasar. Tentunya harapan kami kepada pedagang bahwa kami dari Pemkab Jember dalam rangka pembenahan pasar ini bukan hanya pembenahan pasar secara fisik ya, tetapi ini kami lakukan juga dalam rangka untuk penataan yang pada akhirnya itu adalah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dari para pelaku pasar ya, para pedagang di pasar itu. Oleh karena itu maka setiap program-program dilaksanakan dalam rangka pembenahan pasar ini mohon hendaknya kepada para pelaku di pasar untuk mengikuti dan membantu, sehingga misalnya ketika untuk sementara dipindah itu hendaknya dibantu karena pada akhirnya itu sebetulnya adalah kembali kepada mereka sendiri. Sementara itu, revitalisasi pasar tradisional ini ditargetkan rampung pada tahun ini. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Bertempat di Gedung Balai Serbaguna Kaliwates Jember, tes dimulai dari pendaftar Jember. Dalam 1 hari nantinya akan dibagi menjadi 4 sesi. Per sesinya peserta diberi waktu selama 1,5 jam dan dibagi menjadi 250 peserta per kelasnya. Melalui komputerisasi, Pemkab Jember juga telah bersiap bila mana terdapat trouble dalam tes tersebut. Panitia telah menyiapkan genset berkekuatan besar bila nantinya terjadi pemadaman. Selain itu, komponen pendukung lainnya seperti tenaga kesehatan juga telah disiapkan yang disupport langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jember. Sekretaris Daerah Pemkab Jember Mirvano, tes di Jember ini dilaksanakan 22 hari yang pesertanya sebanyak 22.000 orang dari 5 kabupaten kota yakni Jember, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Selanjutnya untuk pengawas terdiri dari 12 dari Panselnas dan untuk laptop dan pirantinya didatangkan langsung dari BKN Pusat. Kita mulai pada hari ini. Lebih kurang memakan waktu sekitar 22 hari untuk 5 kabupaten kota. Ada 22.000 orang untuk seluruh 5 kabupaten kota ini, kita 22.000 orang yang akan ikut tes.
Untuk Jember sendiri jumlahnya ada sekitar 10.811. Kapasitas di sini hanya 250 laptop. Kita bagi 4-5 sesi. Sehingga satu harinya sekitar 1.000 orang. Sementara itu, salah satu peserta Nurul mengaku siap mengikuti ujian CPNS ini. Dan seleksi PNS ini menjadi prioritas utamanya untuk mendapatkan pekerjaan. Siap, masih sama siap. Apa saja yang dipelajari? Ini, modul psikotes. Sebelumnya ini bekerja di mana? Saya formasi umum. Dari Kaliwatos, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Koordinator Tes CPNS di Kabupaten Jember, Nur Hasanah, di depan para peserta ujian CPNS. Pihak panitia pun meminta maaf atas keterlambatan jadwal ujian ini, karena permasalahan piranti lunak yang digunakan dan dilakukan pembenahan oleh tim teknis. Tes pun harus molor hingga 6 jam ke depan, yakni bila semula sesi pertama dimulai jam 8 pagi harus diundur menjadi jam 2 siang. Tak hanya di Jember, daerah lain di Jawa Timur lainnya juga mengalami penundaan, yakni di Malang dan Kediri. Saya sampaikan bahwa ada kendala teknis di jaringan ya Pak. Kalau itu nanti kendala teknis itu dipaksakan, nanti akan mengakibatkan kalau terjadi trouble ini kan akan merugikan peserta, sehingga kita cari fake atau amannya mending mundur daripada nanti ada masalah di saat melaksanakan tes tersebut, karena ini kan harus memerlukan koneksi jaringan. Untuk seperti yang tadi saya sampaikan, untuk komputer tidak ada masalah, dari sisi speknya juga tidak ada masalah. Yang masalah hanya satu, yang terkait dengan penyambungan jaringan tadi. Sementara itu, salah satu peserta, Herning Puji Rahayu, mengaku kecewa dengan keterlambatan tersebut. Dirinya pun harus pulang dahulu lalu kembali lagi nanti saat tes akan dimulai. Namun meski demikian, dirinya tetap bersabar dengan kondisi yang terjadi. Dari pagi, dari kemarin itu pengumuman jadwal itu sudah galau, campur aduk semuanya. Nggak tahu sudah campur aduk, nggak ada. Ini dari mana Bu? Dari Sumber Jambe. Jauh Bu ya? Berapa Jauh. kilo dari sana Bu? 1 jam 40 lebih. Gitu Bu ya. Terus gimana ini, menunggu di sini atau pulang dulu nanti? Pulang. Pulang dulu. Ini ada saudara. Kesini lagi nanti sebelum jam 2. Dari Kaliwatos, Yudhisadi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, kali ini warung kopi bukan hanya digunakan untuk tempat menikmati kopi saja, namun di lain itu banyak sekali hal yang bisa dilakukan di sini. Nah, untuk itu pemirsa, kali ini saya berada di Cafe Oase yang berada di Jalan Semeru, Kabupaten Jember. Di sini banyak sekali yang bisa kita lakukan, selain tersedia juga buku literasi, kita juga berdiskusi bersama teman. Nah, pasti Anda pengen tahu kan bagaimana informasi selengkapnya? Berikut informasinya untuk Anda. Kedai kopi Oase ini bukan sebagai tempat untuk sekedar menikmati kopi saja, namun juga digunakan sebagai tempat berkumpul, berdiskusi, sehingga tak heran jika ngopi sudah menjadi lifestyle yang sangat booming di kalangan pemuda. Tak terkecuali di Kabupaten Jember, kota pendidikan yang penuh oleh sejumlah perguruan tinggi favorit ini tentu dihuni oleh ribuan kaum intelektual, yakni mahasiswa, aktivis, dan kaum terpelajar lainnya. Melihat peluang itulah Cafe Oase hadir dengan terobosan baru, dengan menggabungkan konsep kafe dan literasi sehingga memunculkan budaya ngopi yang juga mencerdaskan. Kafe tersebut menyediakan berbagai macam buku bacaan, baik yang berjenis buku sosial,
politik, ekonomi, keagamaan, hingga buku-buku filsafat Yunani dan filsafat Islam. Dan tentunya kafe ini juga menyediakan tempat yang nyaman untuk membaca dan berdiskusi. Bahkan juga terdapat ruang khusus yang dilengkapi dengan monitor dan papan tulis untuk diskusi yang lebih serius. Terobosan ini bisa dibilang cukup unik karena di Jember sendiri masih belum banyak yang menerapkan kafe berbasis intelektual. Maka tak heran meski terbilang masih baru, Kafe Oase yang sebelumnya membuka usaha di Kota Malang sejak 2 tahun lalu ini selalu ramai didatangi oleh pengunjung sejak dibuka pada pertengahan tahun 2018 di Jalan Semeru, Jember. Nah pemirsa, kali ini saya sedang bersama Mas Alvin, di mana beliau adalah salah satu pengunjung di Kafe Oase ini. Halo, selamat malam Mas Alvin. Selamat malam. Ya, apa kabar Mas? Oh baik. Ya, Mas, ini bisa diceritakan ya bagaimana perasaannya dengan adanya kafe berkonsep edukasi seperti di sini, Mas? Menurut saya Kafe Oase dan literasi ini memberikan suatu hal yang berbeda daripada kafe-kafe yang sudah ada sebelumnya. Yang mana di sini kita bisa menikmati kopi dan juga bisa menikmati beberapa bacaan yang memang ini sangat membantu bagi kalangan mahasiswa, terutama kita yang memang sangat kesulitan untuk mencari literasi-literasi yang ada karena terbatasnya biaya untuk membeli buku. Di sini banyak buku-buku yang susah untuk kita jangkau. Dalam arti itu kita mencari di beberapa toko-toko buku dan di sini tersedia. Berarti menjadikan tempat yang sangat bermanfaat sekali ya Mas ya untuk mungkin bermain dan belajar di sini bagi kita mahasiswa. Nah Mas, ini kalau boleh tahu Masnya sudah sering ke sini atau baru pertama kali Mas? Dari awal pertama ini buka saya sudah sering ke sini dan alhamdulillah sangat banyak ilmu yang saya dapat di sini. Wah, berarti sudah sering ya. Yang membuat Mas Alvin sendiri kerasan di sini itu sebenarnya apa Mas? Selain dengan adanya buku-buku yang sudah tersedia di sini. Selain buku dan juga terutama menu-menu yang ada di sini ya, teman-teman untuk diskusi di sini ini semuanya sangat progresif semua lah untuk membantu saya menggali dan juga mendapatkan edukasi yang tentunya sangat penting bagi dunia pendidikan dan juga keilmuan saya terutama. Betul sekali, berarti memang sangat penting untuk pendidikan dari Mas Alvin sendiri ya Mas ya. Nah Mas, ini berbicara soal menu sendiri ya Mas ya, bagaimana sedikit reviewnya Mas? Menu favoritnya Mas Alvin sendiri apa di sini? Kalau saya sendiri menu favorit di sini itu kopi hijau, karena sangat jarang juga beberapa kafe yang ada di Jember itu menjual kopi hijau. Karena kopi hijau itu sangat bagus juga untuk diet terutama ya, apalagi sekarang banyak orang-orang yang ya makan di tempat yang instan itu kan kayak itu kan gak baik kan. Yang adanya kopi hijau itu bisa membantu lah, paling tidak dari segi kesehatan ketika orang mau diet itu kan paling tidak bisa membantu ya. Berarti kopi hijau ya Mas ya menu favoritnya. Nah Mas, ini kan saya lihat tadi juga yang jual masih muda juga ya Mas ya, bisa dikatakan adalah pengusaha muda yang ada di Jember. Nah mungkin dengan adanya usaha seperti ini, apresiasi Mas Alvin sendiri sebagai mahasiswa maupun warga Jember bagaimana Mas? Ya ini sangat bagus menurut saya. Jadi banyak terobosan yang diciptakan oleh Oase Kopi dan Literasi ini, terutama dari segi yang jual, terus dari segi pelayannya juga kan masih muda-muda, cantik-cantik juga kan. Terus terutama yang mengelola di sini itu juga ganteng-ganteng juga. Nah ini untuk mahasiswa sendiri ini harusnya punya juga pemikiran apa yang bisa saya ciptakan, terutama di kalangan mahasiswa dan juga kalangan pemuda yang memang ada di sini itu tuh menciptakan sebuah pasar yang nantinya itu bisa membuat ke depan kalau kita yang namanya pemuda itu tidak harus dituntut secara pemikiran itu setelah selesai kuliah atau kita bingung untuk mencari pekerjaan. Paling tidak kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan juga bisa membantu masyarakat di sekitar kita agar nantinya lapangan pekerjaan ini bisa sangat bermanfaat
terutama bagi kalangan yang muda. Dengan adanya kreativitas usaha seperti ini diharapkan mampu meningkatkan minat baca masyarakat. Karena seperti yang kita tahu, minat baca masyarakat Indonesia masih terbilang cukup rendah. Sedangkan minat untuk menggunakan berbagai media sosial justru tergolong tinggi. Nah pemirsa, kali ini tiba saatnya adalah segmen favorit saya, yaitu mencoba dan mencicipi makanan yang telah saya pesan. Nah pemirsa, kali ini saya memesan makanan tahu tuna dan pastinya ditemani oleh jus Kitela. Pasti Anda penasaran kan bagaimana rasanya? Yuk kita coba bersama. Wah, Mas Agus. Halo Mas, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Wah, Mas, ini ya setelah saya coba menunya tadi, rasanya sangat tidak mengecewakan ya, Mas ya. Nah, Mas, kita berbicara kembali pada Cafe Oase ini ya, Mas ya. Sebenarnya konsep awal mulanya adanya literasi untuk strategi marketingnya sendiri itu dari mana, Mas? Kalau marketing sendiri, Oase Kopi dan Literasi ini lebih kepada dari mulut ke mulut sama media sosial. Ada Instagram di situ, kopi_oase, ya itu. Berarti memang sudah dikemas dengan gaya anak muda sekali di sini ya, Mas ya. Selain kita juga bisa belajar, kita juga bisa bermain di sini bersama teman-teman. Nah, Mas, ini jika boleh tahu kembali pada konsep awal Oase sendiri ya, Mas ya. Sebenarnya konsep literasi sendiri itu dapat dari mana, Mas? Ya sebenarnya ini, Mbak. Pemuda hari ini, kaum milenial itu kecenderungannya, langgamnya itu lebih kepada traveling, lebih kepada olahraga dan ngafe gitu hari ini. Nah, jadi Oase ini ingin hadir di tengah-tengah kaula muda, kaum milenial itu tanpa meninggalkan pemikiran, tanpa meninggalkan budaya literasi, kemampuan membaca, kemampuan menulis dan kemampuan berwacana. Kita tetap ngafe, tapi otak kita nggak boleh kering gitu. Ini pemuda hari ini. Betul sekali, berarti kita boleh bermain tetapi tidak boleh melupakan kewajiban kita untuk belajar ya, Mas ya. Apalagi Jember sendiri adalah kabupaten yang memang banyak sekali terdapat universitas besar di sini. Nah, Mas, ini sejauh saat ini ya, Mas ya, untuk pangsa pasarnya sendiri siapa aja yang banyak datang ke sini, Mas? Kalau masa pasarnya ini lebih kepada aktivis mahasiswa juga mahasiswa, wartawan juga, kawan-kawan Aji juga sering di sini, juga wartawan TV juga, Mbak. Ini ruang berteduh untuk kita bersama. Berarti meskipun konsepnya adalah literasi, tidak hanya untuk mahasiswa saja ya, Mas ya, tapi juga umum nggak. Bahkan apakah ada yang anak-anak mungkin, Mas, pernah ngafe di sini? Oh pernah, Mbak. Tangga-tangga sebelah atau anaknya para pengusaha-pengusaha sering juga ke Oase. Wah, berarti memang sangat fleksibel sekali untuk semua kalangan ya, Mas ya. Nah, Mas, melalui Cafe Oase sendiri, harapannya Mas ke depannya bagaimana, Mas? Kalau Oase itu sendiri tetap pada cita-cita awal dari yang mempunyai Oase, Mbak, Mas Hafid Fajri Ramadan. Bahwasanya di situ Oase ini ingin mencetak SDM yang unggul, progresif dan revolusioner. Karena yang diinginkan hari ini ya bibit-bibit generasi muda hari ini ya harus melek literasi.
betul sekali. Harus tetap menjaga budaya Indonesia yang sangat suka membaca pada dulunya ya Mas ya. Nah Mas, ini biasanya jika kafe-kafe lain ya Mas ya, untuk menarik pelanggan mereka ada live musik mungkin ya, atau mungkin desain-desain kafe yang seperti ini. Nah mungkin adakah hal lain yang ditawarkan oleh Cafe Oase sendiri untuk menarik pelanggannya Mas? Dari Oase sendiri selain juga ada banyak buku di perpustakaan Oase yang bisa dibaca oleh pengunjung, juga ada Oase Book, juga ada Oase Cloth, yaitu kaos, tokoh, figur, sastrawan, pemikir dan lain sebagainya juga ada di Oase. Mungkin itu menjadi daya tarik. Dan ini juga Pak, bahwasanya di Oase juga ada working space. Working space. Biasanya itu dibuat kelas filsafat setiap Kamis Pak. Wah, berarti working space ini semacam seperti private room ya Mas ya, yang digunakan untuk berdiskusi Pak. Sepertinya saya semakin penasaran itu Mas dengan working space itu sendiri. Bagaimana kalau saya melihat tempatnya Mas? Oke, siap. Akan itu serumpun dengan Tuhan. Manusia di Yunani klasik itu memikirkan. Setelah itu ada aliran Thales. Isi otaknya, ajarannya itu sama, adalah memikirkan manusianya. Artinya manusia itu ini filsafat yang ada di Socrates. Socrates menggunakan alat. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai keunikan Cafe Oase yang ada di Jalan Semeru, Kabupaten Jember. Dari Jember, Desi Suyitno, Rosid Romansyah melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita hari ini dalam Tajam Sepekan. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui website kami di www.jember1tv.co.id atau Anda dapat mengunduh aplikasi Jember 1 TV melalui Play Store. Saya Desi Suyitno bersama kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam 1 TV.